Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan bisa melangkah, ya, niat yang kuat untuk bisa melangkah ke pengajian lah, kita sebutnya pengajian ya Bu ya. Tapi dengan niat menimba ilmu, karena sebenarnya pekerjaan yang terbaik adalah ketika kita melangkahkan kaki semuanya kita jadikan ibadah, maka itu akan menjadi ibadah. Nah, jadi dan seluruh malaikat yang hadir di sekitar kita yang memenuhi ruangan ini, insya Allah nanti akan mencatat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan hari ini. Ya, apapun pekerjaannya, nanti itu ada catatan pahalanya dan insya Allah kita doakan bersama, itu akan menjadi pemberat mizan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin. Kemudian salawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus saya sampaikan karena memang kadang segmennya berbeda terus ya Bu ya. Memang pesan yang sama terus di setiap tempat, dan saya juga tidak peduli apakah ini sudah didengar sekali, 2 kali, 3 kali, tapi biarlah berkali-kali supaya tetap diingat. Perbanyak salawat Bu. Ya, itu ada perintah Rasul ya, katanya aktiru as-sholata alayya fama fa'ala dzalika fa innahu syahidun wa syafi'un yaumil qiyamah. Jadi kebetulan ini hari Jumat, maka sesuai hadis itu kita berbanyak salawat sampai nanti menjelang sebelum maghrib. Insya Allah nanti kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin. Dari tadi saya tersipu malu. Gimana ya? Dengan sebutan-sebutan calon-calon itu tadi kita tidak berniat kampanye di sini ya. Kita ingatnya majelis taklim, dan saya juga tidak ingin membawa-bawa iming-iming itu kemari, karena memang niatnya adalah ingin mengajarkan satu hal yang saya pelajari, itu niatnya. Tapi kalau sudah disebut-sebut tadi dengan malu-malu saya, tuh ya Allah gimana ini gitu kan? Iya, ada ketakutan buat saya Bu, itu kan. Ada ketakutan. Ya apapun ceritanya, itu bukan menjadi tujuan utama saya. Tujuan utama saya adalah menyebarkan sedikit ilmu yang saya pelajari tadi malam dan kemarin, dan untuk persiapan hari ini. Nah itu. Ya, saya juga berharap dalam setiap langkah ini, ya, saya memohon ada kebaikan-kebaikan yang diberikan untuk saya. Ini kan kesempatan ya Bu ya, karena profesi saya sebagai apa istilahnya, sebagai pendakwah, katakanlah ya, profesi saya sebagai pendakwah kan bukan kali ini aja. Jadi saya tidak mengambil momen untuk menjadi calon gubernur ini supaya menang, bukan. Tapi itu sudah menjadi pekerjaan saya jauh sebelum ini. Hanya saja mungkin memang tidak seluas ini. Ya, saya juga bersyukur ya, saya juga berhusnuzon kepada Allah bahwa mungkin ya ada satu doa saya dikabulkan, di mana saya meminta kepada ya Allah, kalau misalnya ada sedikit kebaikan yang saya punya, pengetahuan yang saya punya bisa saya bagi, kasih kesempatan gitu. Kasih kesempatan untuk saya bisa berbagi. Nah, jadi ya saya berhusnuzon kepada Allah, mungkin Allah mengabulkan satu doa itu yang pernah saya ucapkan, yang pernah saya lanturkan, sehingga akhirnya momen inilah waktunya. Nah, jadi saya tidak peduli menang atau kalah. Kalah pun saya puas, apalagi menang, kan begitu kan. Kalau memang cerita kampanye kan gitu, benar nggak sih? Iya. Ya kalah pun saya puas, apalagi menang, kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi waktu sedikit yang diberikan kesempatan untuk saya untuk menyebarkan kebaikan yang banyak, atau untuk menyebarkan keilmuan ya, bukan ilmu yang banyak ya. Sedikit ilmu yang saya punya untuk saya kasih tahu orang lain, itu yang menjadi tujuan saya. Nah, semoga Allah meridhai, semoga Allah tidak menguji saya dengan sesuatu yang saya tidak sanggup. Karena berbicara ujian itu bukan tentang sesuatu yang tidak kita ketahui Bu ya, sesuatu yang kita ketahui. Misalnya contohnya seperti Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim waktu itu dia punya permintaan, ingin punya keturunan.
Katanya pokoknya saking pinginnya punya keturunan sampai dia bernazar. Katanya apapun yang engkau minta nanti akan kukasih. Ternyata benar-benar Allah menguji Nabi Ibrahim dengan satu ujian yang ternyata berat sekali ya. Permintaannya apa? Untuk menyembelih Nabi Ismail, kan berat ya. Itu kan sesuatu yang apa itu? Ya, berat lah itu. Jadi jangan sampai seperti itu nanti. Ya, baik Ibu. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim di sini Bu ya. Perwakilan ya, dan Ibu Imam juga ada di sini. Ibu Geci, Ibu perwakilan PJ, luar biasa. Perempuan Ibu ya. Ini hebat ini. Luar biasa ya. Kemudian juga pada ibu-ibu majelis taklim yang lainnya, pada ibu yang diutus dari Dinas Syariat Islam, Bu Hindun dan Bu Cut yang luar biasa yang menemani semua para pendai di Kota Banda Aceh ini di bawah pendampingan beliau. Ya, mungkin ini akan menjadi satu amalan super amalan andalan mereka untuk bisa meniti Shirathul Mustaqim nanti. Amin. Ya, Bu, review ya. Kalau Jumat yang lalu, bukan Jumat yang lalu, kita kan giliran ya Bu ya. Di beberapa Jumat yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa kita harus punya satu amalan khusus. Ya, Bu, saya ingat ini ada wajah Ibu yang pernah mendengar kemarin ya. Di Bitai ya. Mana di Bitai? Lamtemen Timur ya. Makanya saya ingat ini jemaah-jemaah Lamtemen Timur kayaknya ini. Ya saya pernah katakan bahwa kita harus punya satu amalan andalannya. Pertanyaan hari ini yang mungkin saya ajukan untuk yang mendengar kemarin, sudahkah ditentukan amalan itu? Insya Allah sudah Bu ya. Insya Allah. Apapun pekerjaannya, ini murojaah istilahnya. Ya, jadi kemudian pertanyaan, mana amalan yang masih kita kerjakan selama 3 tahun terakhir? Jadi dikatakan itu istiqomah, kan kemarin saya tidak ada jelaskan. Dikatakan itu istiqomah, apakah dia seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun? Batas minimalnya adalah 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun terakhir kita sudah mengerjakan itu, berarti sudahlah istiqomah itu namanya. Nah, maka kalau belum dan masih 1 tahun pertama itu kita masih berusaha untuk istiqomah. Maka sebenarnya dalam berusaha kita istiqomah itu pahalanya luar biasa dan banyak sekali. Maka teruslah Bu jalankan. Yang sudah memilih amalan andalannya kemarin itu, yang memilih amalan super selain amalan wajib, teruskan. Targetkan sampai 3, tapi jangan target yang sampai 3 tahun. Nanti jangan sampai setelah 3 tahun itu berarti jangan. Biasanya orang yang sudah melakukan amalan tetap dalam jangka 3 tahun itu sudah menyatu dengan dirinya. Itu kuncinya. Sudah Bu ya, paham ya? Oke, baik. Lagi ya, saya sebenarnya untuk menyiapkan materi ini bukan langsung ada pada diri saya, tapi saya juga butuh belajar yang kuat, belajar yang keras. Kira-kira apa yang saya sampaikan, ayat Quran yang mana yang bisa saya jelaskan, tafsiran apa yang saya baca, hadis mana yang bisa saya kutip, kan begitu kan? Atau persoalan apa yang kira-kira ini dekat dengan kita gitu, yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi saya juga belajar Bu, karena kan kalau rakus dalam amalan pahala itu kan nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau kita tamak untuk mengejar kebaikan kan nggak apa-apa ya. Saya katakan bahwa kedatangan kita kemarin itu kan pahalanya masing-masing, apakah dia sebagai aliman, au mutaliman, au samian, au muhibban, kan begitu kan? Sebagai orang yang mengajar, sebagai orang yang mendengar, belajar, sebagai orang yang mendengar, atau sebagai orang yang mencintai. Wala takun khamisan fatuflak. Nah, kita semuanya di sini tidak ada yang masuk khamisan itu. Jadi untuk keempat pahalanya itu bukan berarti kita memilih satu saja. Boleh pilih satu, tapi boleh pilih semuanya. Maka mungkin di sini egoisnya saya mau pilih semuanya, bahwa saya belajar, kemudian saya mengajarkan, kemudian saya juga mendengar dari ibu semua di sini. Nanti mana tahu ada ilmu baru, ada saran, ada nasihat, kan begitu kan. Seiring usia itu biasanya kan orang lebih bijak gitu kan. Nanti kan ke depan karena ABCDEF ya, itu kan kata-kata bijak yang mungkin saya bisa dengar, saya bisa belajar, dan mungkin beberapa hal yang saya sukai di sini. Boleh Bu, jangan pilih satu profesi saja, dari 4 profesi tadi bisa pilih 2, 3, atau 4, atau semuanya.
Ya, ada satu hal yang menarik yang mungkin kita lupa, ya, yang itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, jadi tentang husnuzon billah, tentang berprasangka baik kepada Allah. Jadi katanya, kan kita suka tanya tentang takdir baik dan takdir buruk. Nah, ada yang mengatakan bahwa takdir itu dia mutlak, Allah yang tetapkan. Tapi ada kalanya takdir itu ada campur tangan manusianya. Kan begitu ya. Nah, sekarang berbicara tentang takdir ya, berbicara tentang takdir. Nah, ada yang mengatakan bahwa pikiran kita adalah takdir kita. Jadi, apa yang kita pikirkan itulah takdir yang akan ditetapkan. Nah, jadi adapun yang kita bayangkan ya, apapun yang kita bayangkan pasti akan menjadi kenyataan. Nah, kalau kita membayangkan, memikirkan yang baik-baik, maka akan terjadi hal yang baik-baik. Dan sebaliknya, kalau pikiran kita tidak baik atau suuzon atau prasangka kita tidak baik, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Ya, jadi kejadian atau peristiwa yang tidak baik atau takdir yang tidak baik itu hasil dari pikiran kita sendiri. Nah, jadi anak indah dan di abdibi, aku berada dalam prasangka hambaku. Maka sebenarnya otak kita itu seperti magnet. Ya, otak kita itu seperti seperti magnet yang menarik semua apa yang ada di sekitarnya dan akan memperolehnya sesuai dengan caranya. Kan magnet itu dia tertarik pada sesuatu yang memiliki unsur besi, kan? Kalau kita letakkan magnet itu di sekitar besi, maka sesuatu yang memiliki unsur besi itu akan tertarik secara sendirinya dan sesuai dengan caranya. Nah, pikiran kita pun seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berpikir bahwa kita itu sedang diomongin, misalnya, kita itu sedang digibahin, ya, maka tanpa kita cari pun kenyataan atau keadaan di mana orang membicarakan kita, dia akan muncul, kita akan mendapat informasi itu dari A, dari si B, dari si C, dari si D, tanpa kita cari. Tiba-tiba si fulan datang, dia kasih tahu kan, si A ini baru si A nih, apa biasa, tiba-tiba datang lagi orang yang kedua, kemarin tuh yang mendukung pikiran kita. Ya, jadi karena memang kita tadi pikiran kita diomongin, ya udah, jadi isinya bahwa kita diomongin, ya udah, jadinya kita tumbuh rasa benci dan rasa tidak suka. Nah, itu seperti itu. Nah, atau bahkan sebaliknya ya, kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang baik, maka dalam kehidupan kita akan terjadi hal-hal yang baik. Bangun pagi itu kita sudah mulai sedekah, sudah mulai senyum, sudah mulai memaafkan orang lain, tidak memikirkan apapun. Ya, ketika pegang piring itu doanya sudah, ya Allah, saya cuci piring ini untuk kebersihan dan untuk kesehatan supaya higienis, kan begitu kan? Ya Allah, saya masak nasi misalnya supaya anak-anak saya nanti yang sekolah itu dia makan gizi yang baik dan segala macam. Suami saya ketika bekerja melayani masyarakat dengan kebaikannya nanti itu akan bermanfaat, maka itu akan menimbulkan kebaikan yang banyak terus. Nah, maka di hari-hari kita seterusnya sampai malam, sampai bangun lagi, itu akan diikuti dengan kebahagiaan dan peristiwa-peristiwa baik. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi magnetnya menjadi seperti itu semuanya butuh dari pikiran kita. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Rumusnya adalah perbanyak husnuzon dan hilangkan suuzon. Perbanyak prasangka baik dan hilangkan prasangka buruk, ya. Dan kita tidak ada ruginya untuk berprasangka baik kepada Allah. Nggak ada ruginya, kalaupun hal itu tidak terjadi, minimal kita tidak dosa.
minimal hati kita terjaga. Misalnya tadi ya, bahwa kita diomongin tuh, dan betul memang kita diomongin. Dan betul memang peristiwa-peristiwa tadi itu datang secara sendirinya tadi, dan kita menemukan fakta bahwa kita diomongin, bahwa kita dijelekin, bahwa kita difitnah, bahwa ada orang yang hasad dengan kita, ya, fakta-fakta dan kenyataannya itu ada dan kita temukan itu. Sampai kita lihat, kok bisa ya, nggak nyangka ya, dan lain segala macam. Nah, tapi filternya di mana? Filternya adalah pada kita sendiri, pada pikiran kita sendiri tadi. Udahlah, nggak apa-apalah. Ya, pasti ada hikmahnya. Mungkin pun saya salah. Ya, mungkin pun orang mengutus orang-orang yang sedemikian rupa itu untuk menyampaikan sesuatu yang ada kesalahan pada diri saya, yang mungkin saya harus perbaiki, kan gitu kan? Husnuzon, itu filternya, itu saringannya harus menjadi seperti itu. Introspeksi diri, artinya kan ya benar, dan tidak sesuai harapan kita, memang benar kita diomongin, tapi setidaknya kita tidak berdosa dengan pikiran kita. Nah, tapi setidaknya minimal hati kita bersih. Kita tidak memikirkan kejahatan apa yang harus kita balas untuk orang yang melakukan pekerjaan itu seperti itu. Nah, itu terkait dengan husnuzon. Nah, maka kalau berbicara tentang husnuzon itu dia ada dua. Ya, husnuzon kepada Allah, ya, atau suzon kepada Allah, itu sudah sebaliknya ya. Dan husnuzon kepada manusia atau suzon kepada manusia, pada Allah dan kepada manusia. Nah, husnuzon kepada Allah itu ada dua dia. Husnuzon saat melakukan ketaatan dalam beribadah, dan husnuzon saat ditimpa musibah. Nah, jadi husnuzon dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kita, kata Allah begini, saya dalam prasangka hambaku, ana inda dhanni abdi bi, katanya, wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersama hambaku. In zakarani, ya, fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka sungguh sebenarnya aku akan mengingatnya dalam diriku. Nah, dan terus nanti sampai hadis yang lainnya, sampai nanti kata Allah, kalau dia berjalan menujuku di akhir hadis itu, maka sungguh nanti aku akan mendekatinya dengan cara berlari yang secepat mungkin. Nah, itu husnuzon dalam hal ketaatan. Nah, jadi ketika kita taat kepada Allah itu lalu husnuzon. Jadi ketika kita melakukan ibadah sholat itu, jangan berpikir, jangan suzon, jangan nggak terima kayak sholatnya, nggak sah kayaknya, puasanya kayaknya nggak diterima sama Allah, sedekahnya kan gitu kan, suka kita kayak gitu kan. Nah, jadi suuzon bahwa Allah tidak menerima kita, sehingga kita melakukannya habis-habisan dan sampai menyiksa diri. Kenapa nggak husnuzon saja kan begitu? Ketika kita sudah melakukan sholat, insya Allah diterima, insya Allah sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu diterima. Jangan sampai berprasangka, ini kayaknya nggak diterima sama, ini kayaknya Allah marah sama saya, ini kayaknya Allah. Nah, jadi karena kita menyangka Allah marah kita, maka sebenarnya Allah akan marah juga. Ya kan ya? Karena tadi kan Allah sudah katakan, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka sungguh sebenarnya aku juga akan berprasangka baik kepadanya. Tapi kalau memang dia nggak bersangka baik, ya udah sebenarnya. Nah, itu saja kuncinya sebenarnya, kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ya, tetap menetapkan, tetap ya menjadikan, apa istilahnya, gimana istilahnya? Tetap menetapkan pikiran kita itu untuk berpikir positive thinking, tidak overthinking. Nah, jangan memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Ya, kemudian dengan cara apa kita? Dengan cara bersyukur, ya syukur kita sudah dikasih Allah untuk bisa sujud pun sudah bersyukur sebenarnya. Jadi nggak penting diterima atau tidak diterima. Jadi terima atau tidak terima, biarlah itu menjadi urusan Allah. Yang penting kita sudah melakukan apa yang Dia minta sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan tindakan kita yang kita lakukan secara maksimal. Udah serahkan kepada Allah, nggak usah ditanya diterima atau tidak diterima, itu biarlah menjadi urusan Allah. Nah, jadi kita hanya diperintahkan untuk melakukan, selebihnya kita ya bersyukur saja.
Karena banyak orang-orang yang kalau sudah sakit parah itu dia pengen ngaji nggak bisa ngaji lagi, pengen dia sujud, pengen dia, ya kan cerita orang rematik hari ini kan. Nah, apa rindunya itu? Rindunya bisa sholat sambil berdiri. Cerita orang stroke hari ini yang dia sholatnya sambil tidur yang cuma dengan isyarat, apa cita-citanya? Bisa sholat sambil berdiri secara sempurna, kan begitu kan? Maka kita yang masih bisa melakukan ibadah secara sempurna, ya udah syukur aja, kan begitu kan? Bersyukur aja, nggak usah mikir yang macam-macam tentang diterima atau tidak terima. Biarlah itu menjadi urusan Allah. Nah, yang kedua, husnuzon saat ditimpa musibah. Nah, musibah itu kan macam-macam. Bisa materi, bisa fisik, bisa apapun, bisa orang yang di sekitar kita, bukan kita, tapi kita melihat, kan begitu kan? Nah, itu. Bagaimana cara kita berhusnuzon ya saat ditimpa musibah? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mencoba menemukan hikmah dari musibah. Nah, kan kita tidak tahu apa tujuan Allah ketika Allah memberikan musibah kepada kita, apakah kemuliaan atau kehinaan. Nah, saya dengan profesi saya ini, apa yang dimaksud dengan Allah itu? Apa kehinaan, ya kan? Apakah kemuliaan? Karena dalam pilkada ini kan semua aib-aib orang menjadi nampak. Nah, tadinya seumur hidup saya tutupi, nampak seketika, kan begitu kan? Nah, ini penghinaan apa kemuliaan? Tapi saya tidak boleh berpikir bahwa Allah menghinakan saya dengan keadaan ini. Tetap saja saya berpositif thinking, mungkin ini jawaban dari doa saya, atau jawaban dari orang-orang sekitar saya, atau bagian dari mimpi-mimpi orang tua saya yang terwujud hari ini. Saya pikirkan saja seperti itu, selesai, kan begitu kan? Nah, nggak usah saya kira musibah dengan orang-orang yang katakan ini A B C D E F G A modus A ini, kan begitu kan? Udah biarkan saja itu, biar saja menjadi urusan orang lain. Nah, kadangkala musibah itu ya, Allah timpakan kita satu musibah yang kecil dari satu lubang, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita untuk jatuh ke lubang yang lebih besar. Nah, jadi Allah timpakan musibah kita kayak di video-video itu, digigit semut kakinya lalu kemudian dia marah-marah dan sibuk, ternyata seketika tertimpa benda yang besar di bawah itu. Nah, saya pernah Bu ya. Jadi waktu di Sudan itu, jadi ada kipas angin kayak gini nih. Jadi dia goyang-goyang. Saya pernah berpikir, wah kalau kipas angin ini jatuh ini gimana ini, gitu kan? Dan kayaknya nggak mungkin jatuh karena pengaitnya itu kan kuat, dan nggak pernah juga ada kejadian kipas angin kayak gini jatuh, kan? Berat juga nih Bu kan? Yang itu berat kan? Nah, jadi waktu itu saya duduk di bawahnya. Nah, ya makanya cerita semut itu tadi sebenarnya ketika saya lihat video, kok sama kali gitu. Jadi kan di bawah itu karena memang rumahnya kayu, jadi ada kayak rayap-rayap yang muncul tuh semut-semut merah itu. Dan seketika saya pindah gitu. Nah, rumah ini emang betul-betul rumah udah tua, berayap kayak gini. Jadi memang nggak pantas lagi untuk ditempati mungkin ya. Saya harus pindah sewa rumah, kan begitu kan. Seketika saya pindah. Nah, jadi 5 menit saya pindah, puam kipas angin di bawah itu, kan kaget ya, maksudnya oh ini gitu. Jadi kan husnuzon ya, mungkin saya tadi kan tidak berpikir bahwa saya diselamatkan dari musibah yang besar itu tadi dengan satu musibah yang kecil. Nah, itu juga yang pernah saya ceritakan kemarin tuh, bahwa ada segerombolan orang ya yang kecewa betul dia dengan tiketnya hangus 9 orang perjalanan ke luar negeri yang ngabisin ratusan juta, kan begitu kan. Cuman hal sepele yang sebenarnya itu menjadi kesalahan orang bandara, kan begitu kan. Marah betul ya, ternyata Allah selamatkan dia dari sebuah kecelakaan yang besar. Nah, itu juga kadang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kontestasi. Misalnya ada orang yang zalim terhadap kita. Nah, keberadaan orang yang zalim itu jangan kita jadikan sebagai musibah. Jangan kita jadikan kita terzalimi yang seperti apa gitu, jadi akhirnya kita marah, sakit, dan ingin balas dendam. Bisa saja orang yang Allah mengutus orang-orang yang zalim, yang suka iseng, yang suka hasad, yang suka dingin, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kamu dari satu hal.
Nah, jadi husnuzan itu bukan hanya pada sesuatu yang baik saja, pada sesuatu yang tidak baik pun kita harus husnuzon. Ya, keberadaan orang-orang yang di sekitar kita, misalnya tetangga, ya, rusuh. Ya, tetangga yang nyebelin, kawan yang nyebelin. Atau di keluarga kita ada di antara anak itu yang bikin pusing gitu kan. Ya kok bisa, kok najis sabuh, kok yang membuat kita beristighfar setiap hari. Jangan-jangan gara-gara istighfar kita karena kenakalan dia itu yang membawa kita ke surga kan, begitu kan? Ya hari ini dia nakal, kan kita nggak tahu apa yang menjadi hikmah di balik kenakalan dia. Tapi ya tetap harus dengan usaha, jangan kita biarkan dia dalam keadaan nakal untuk jalan kita ke surga, enggak gitu juga kan, gitu kan? Nah itu seperti itu. Pasangan mungkin yang juga beda karakter. Kok ya Allah, kok bisa saya dapat jodoh yang kayak gini ya? Dulu nggak kayak gini dia. Nah sebenarnya kan untuk setiap kejadian, peristiwa apapun, keadaan apapun yang Allah kirimkan untuk kita itu sebenarnya itu adalah pelajaran untuk kita. Setiap masalah, setiap hal yang membuat kita susah itu sebenarnya adalah ya pelajaran untuk kita. Jadi ketahuilah bahwa ketika kita bisa melewati satu masalah, bisa kita hadapi satu masalah, sesungguhnya Allah akan menaikkan kita satu level, naik kelas, menaikkan level kita ke level selanjutnya. Makanya jangan anti masalah. Jadi doa kita itu diganti, bukan ya Allah jangan kasih aku masalah ya Allah. Bukan itu. Biarkan masalah itu ada, tapi doanya itu ya Allah, ya kuatkan aku dalam menghadapi masalah ini. Mungkin masalah ini tidak besar bagimu, tapi bagiku besar. Ya mungkin masalah ini tidak sulit bagimu, tapi bagiku sulit. Jadi tolong bantu ya Allah. Ya kan doanya menjadi seperti itu. Bukan ya Allah jangan timpakan aku masalah ya Allah, kasih yang langgeng-langgeng aja ya Allah, jangan yang berat-berat ya Allah, kasih kemudahan dalam hidup ini kan, begitu kan. Jadi doanya jangan seperti itu. Kenapa? Karena dengan masalah itu orang bisa menjadi dewasa, dengan masalah itu orang bisa menjadi bijak, dengan masalah itu orang bisa menjadi punya nilai dalam hidupnya. Ya, kita pernah punya satu tujuan yang memang kita impikan, yang kita tetapkan. Namun dalam menghadapi tujuan itu jalannya tidak lurus, tapi belok. Kenapa belok? Ya, karena sebenarnya Allah ingin kamu itu dalam perjalanan itu matang dan mantap, sehingga nanti ketika kamu mau sampai ke tujuan akhir, kamu punya cerita yang indah-indah. Dulu saya waktu ini, waktu itu kan, begitu kan. Nah itu akan menjadi pelajaran yang berharga dan pelajaran yang luar biasa untuk orang lain ketika mendengarkan cerita kita, ketika kita mengejar mimpi kita, itu seperti itu. Itu seperti itu. Ya, kalau nggak ada masalah juga gitu, kita nggak maju-maju, biasa aja. Ya kan biasa aja. Ada orang yang tidak banyak masalahnya, tapi ketika dia semuanya biasa aja, dia nggak punya eksperimen apapun dan dia tidak bisa mengajar apapun. Kenapa ya? Biasa aja, gak ada masalahnya. Jadi jangan anti masalah, tapi jangan cari-cari masalah juga. Jadi dibilang jangan anti masalah, ini malah cari mana masalahnya lagi, mana masalahnya, gitu ya, cari masalah namanya. Ya, kemudian ya, jadi kalau kata Allah ya dalam Quran ya, untuk tadi ya, untuk orang-orang yang untuk keadaan atau untuk suatu hal yang kita tidak sukai, kata Allah, asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang kalanya apa yang kita benci itu ternyata itu baik untuk kita, dan ada kalanya apa yang kita suka ternyata itu nggak baik untuk kita. Nah, kita dikasih pasangan yang bawel, yang cerewet, yang mageran dan yang nyebelin kan, begitu kan, itu mungkin itu akan dirasakan oleh masing-masing ibu-ibu di sini, dan bapak-bapak juga merasakan dia istrinya kok kayak gini, kok nggak kayak istri orang lain ya gitu. Nah sebenarnya itu kan penyeimbang ya.
Ya saya punya suami yang mungkin agak bukan temperamen ya, tapi memang terlalu dia kalau mau apa langsung bilang 9, dan saya kan agak diem juga. Gimana sih kok bisa dapat suami yang kayak gini? Kan saya orangnya sukanya nyaman-nyaman ya gitu, nggak punya diskusi keras kayak gitu. Saya orangnya kan gitu. Nah tapi ternyata ketika kita beradaptasi ya dengan sesuatu yang berbeda dengan kita, akhirnya kita menjadi sangat mapan, sangat mandiri. Nah, jadi Allah berikan orang yang berbeda karakter dengan kita, sebenarnya itu adalah kebaikan buat kita. Nah, jadi nggak bisa kita, saya maunya kayak suami si Fulan tuh romantis. Pengennya kita ya. Pengennya kita. Nah, tapi kan sebenarnya kita nggak butuh itu. Ya, kan Fulan itu kalau misalnya istrinya masak di rumah, dia juga bantu cuci piring, dia ngomongin, digoreng kayak film Korea gitu kan. Itu kan keinginan perempuan-perempuan muda. Kalau ibu-ibu nggak lagi, ibu kan nggak lagi kan gitu kan. Ya kan seperti itu bukan? Atau pengharapan kita kepada teman, mungkin yang kita ingin teman itu seperti orang lain, tapi teman yang diutus sama Allah kita itu modelnya kayak gini. Atau anak misalnya sih kita ingin anak si Fulan tuh hafiz Quran, patuh, ahli soleh, anak kok kayak gini, disuruh ngaji aja berantem dulu kan gitu kan gitu ya. Jadi jangan kita berpikir ya tadi keadaan-keadaan yang terbaik itu buruk bagi kita, jangan. Mungkin itulah yang baik bagi kita. Ya belum tentu kebaikan yang kita sukai ya. Kita suka tadi kayak suami orang romantis tadi, ketika kita dikasih romantis kayak itu ya, bukan ini mau, bukan ini butuh. Ternyata aku masih butuh suami yang lama kan gitu. Ya ternyata setelah dia cari suami yang baru tadi sesuai dengan kemauan dia, ternyata dia nggak butuh suami yang kayak gitu. Dia masih butuh suami yang cuma yang lama, nggak bisa rujuk lagi kan Bu. Nah itu seperti itu. Nah kemudian juga ya ada hadis Rasulullah SAW katanya, Innallaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu idza da'ani. Ya fa in kana khairan fa khairun, fa in kana syarran fa syarrun. Maka aku selalu dalam prasangka hambaku, kalau apa yang dikatakannya baik, dipikirkannya baik, maka baik. Kalau yang tidak dipikir, kalau yang dalam prasangkanya itu tidak baik, maka tidak baik gitu. Kemudian juga ya pesan Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, 3 hari sebelum Rasulullah SAW itu meninggal, pesannya apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi afwan. Jadi kata Rasulullah itu, pesannya itu jangan sampai kamu meninggal nanti dalam keadaan kamu tidak berhusnuzon kepada Allah. Kadang-kala kan ada orang sakit ya, sakitnya sudah tahunan, menahun. Kalau dia mengeluh terus dalam sakitnya, kenapa Allah tidak menjadikanku seperti orang lain yang sehat? Kok Allah rasanya nggak adil? Kok rasanya di umur saya 30 udah stroke? Kok saya dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kok dan sampai mati dia seperti itu? Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kan kejadian itu bukan kejadian seperti itu. Kita juga yang sehat kan bisa juga seperti itu, dengan berbagai macam hal tadi. Nah, karena berbicara tentang prasangka itu satu hal yang penting sekali yang menciptakan hidup kita ke depannya seperti apa. Ya, jadi kita berpikir ya, kalau misal, dan karena itu akan menjadi tabiat nantinya, maka hati-hati dengan pikiran kita. Sebelum akhirnya kita utarakan ya, sampai akhirnya itu menjadi tabiat kita, itu hati-hati sekali. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sebenarnya adalah mencegah pikiran kita dari berpikir yang tidak baik. Nah, kita kan kadang berpikir amar ma'ruf nahi mungkar itu besar ya, bahwa ini nggak boleh ya. Maksudnya kita melihat orang dalam hal dakwah, misalnya ini auratnya ceramah dakwah dan segala macam, hal-hal besar. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah terkait dengan nahi mungkar, mencegah diri untuk tidak berpikir negatif. Itu bagian dari nahi mungkar terhadap diri sendiri, itu yang kita lupa. Jadi jangan pernah izinkan pikiran kita itu untuk berpikir negatif. Terus harus
selalu positive thinking. Nah, kemudian ya, itu urusannya dengan Allah tadi, dengan segala ketetapan, ya, dengan segala ketentuan, dengan segala takdir. Yang sebenarnya ternyata takdir Allah itu ditentukan oleh pikiran kita. Nah, sekarang yang kedua menyangkut dengan husnuzon terhadap manusia. Nah, ini lebih rumit lagi masalahnya. Dan ini lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari buruk prasangka, ya. Terus selanjutnya apa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Karena berprasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka kepo, cari-cari, ya kan? Cari-cari informasi. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, ya, jangan suka mengasut dan segala macam. Itu kan semua karakter-karakter ya. Karena berawal dari pikiran negatif tadi, jadi kita muncul keinginan tahu tentang urusan orang lain. Nah, jadi itu hal-hal yang dilarang oleh Al-Qur'an. Berbicara prasangka buruk terhadap manusia itu nanti akan melahirkan musibah yang besar bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri, yang kadang kita tidak sadari. Ya, orang nggak ngapa-ngapain, orang biasa aja, tapi karena pikiran kita, dia kok lain kalian? Apa dia nggak suka sama saya? Kenapa? Apa salah ngomong? Apa ini? Apa itu? Kan? Jadi sudah overthinking duluan dia. Ya, udah prasangkanya udah kemana-mana. Padahal orang cuma diem aja, lagi nggak ngomong. Terlalu mengizinkan keadaan merusak emosional dia, kan begitu kan? Padahal orang nggak apa-ngapain. Nah, jadi nanti dia nggak tanya sama orang yang bersangkutan kenapa diam. Dia tanya lagi kawannya, dia diamin kita panjang terus fulan ABC. Sehingga akhirnya menciptakan permusuhan yang besar yang tadi awalnya dari prasangka, dari pikiran kita. Ya kan bahaya jadinya ya, apalagi kalau sampai nanti jatuhnya hasad. Nah, itu kan awalnya dari prasangka tapi nanti jatuhnya hasad. Jatuhnya hasad itu nanti kan akhirnya tadi kita jadi nggak suka sama dia. Nah, karena pikiran tadi yang seperti teori di awal bahwa dia seperti magnet, dan nanti akan muncul lagi yang membuat kita tambah nggak suka sama si fulan tadi cuman gara-gara dia diam, padahal diamnya itu nggak ada masalah apa-apa, cuman ya karena pingin diam aja. Nah, lalu kita cari lagi bukti segala macam sampai akhirnya kita nggak suka, betul nggak suka, lalu kita tanya lagi orang lain tuh, kita bilang si fulan, jadilah gosip akhirnya. Sakit asal saya sakit inilah sakit, iya kan gitu kan? Tidurnya jadi nggak enak, tidurnya jadi nggak nyenyak, cuma gara-gara prasangka. Orang nggak ngapain. Iya. Orang yang diceritain aja nggak tahu dia diceritain. Yang iyanya orang yang diceritain dia nggak merasa juga dia bersalah dan nggak tahu juga kalau dia diceritain. Tapi kita udah sibuk sendiri dengan pikiran kita sampai kita kumpulkan massa untuk membenci dia. Kan lebih parah lagi jadinya. Dosa kan ya, fitnah jadinya kan. Ya, itu kan bahaya sekali. Nah, jadi ada satu hal juga ya yang dilarang oleh Rasulullah itu, iyyakum gimana ini saya lupa tadinya hafal, saya cari dulu catatan saya Bu ya. Nah, kata Rasulullah gini, iyyakum wal julus bituruqat. Jadi hati-hati kalau duduk-duduk di jalan itu. Kadang kalau duduk di jalan itu rame-rame, kalau dulu kan rumahnya berjejer, jadi nanti satu rumah itu menjadi base campnya para ibu-ibu, di mana ibu-ibu ketemu semua di situ, ngerujak, ngeplik semuanya di situ. Siapa yang lewat diomongin kan? Padahal orang nggak tahu apa, cuma lewat aja, nanti isi panjang jadinya. Nah, kalau sekarang itu dalam konteks hari ini ya kedai kopi. Kedai kopi itu bukan lagi ibu-ibu, bapak-bapak pun ikut. Nah, ternyata apa yang terjadi pada ibu-ibu gosip itu lebih berat lagi terjadi di bapak-bapak, cuma mereka lebih elegan. Ya kan bukan? Bahasanya lebih elegan dengan cara laki-lakinya. Tapi kalau ibu kan duduk,
Dengan fisik-fisiknya itu nggak elegan ya. Jadi ketahuanlah bahwa ibu-ibu itu kan gosip. Padahal bapak-bapak lebih parah gosipnya. Ya, di kopi kalau setiap hari dengan pembahasan yang sama, nah itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang menjadi fakta real ya. Nah tapi akhirnya itu kan menjadi fakta yang dipahami bahwa apa yang diomongkan di kopi itu menjadi betul. Makanya hati-hati. Kemudian ya, tafsiran dari iyyakum wal julus biturukan itu ya yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WA, yang punya sosmed lah ya. Itu kan nanti scroll lagi. Memang kita nggak duduk di jalanan kayak dulu, Bu. Kita duduk aja di rumah, duduk aja di kamar-kamar masing-masing. Saya, Bu Cuda, kita duduk di kamar, tapi ketika scroll itu yang lewat bisa jadi sama kan gitu kan. Allah sombong kali, Allah dia nih, Allah semua dikomenin kan gitu kan. Ya kan seuzon ya. Ya kenapa ketika orang tidak, kenapa ketika orang memberikan status udah usah komen aja kalau memang langsung komen gitu kan. Udahlah, doakan saja supaya apa yang dibilang betul kan gitu. Nah, jadi hati-hati, banyak sekali ayat Quran maupun hadis yang membicarakan terkait dengan prasangka itu kuncinya. Nah, tapi yang lebih penting lagi saya tekankan lagi bahwa untuk menciptakan takdir yang baik, maka tetapkan pikiran harus dalam keadaan baik. Rumusnya cuma satu tadi, harus tetap berhusnuzon, berbanyak husnuzon apapun ceritanya, dan hilangkan suuzon. Nah, apapun yang terjadi betul atau tidaknya terserah, yang penting kita tidak mengotori hati kita dengan suuzon. Baik itu tentang Allah atau tentang manusia. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi kita berdoa sama-sama, ya Allah tetapkanlah kita agar selalu dalam kebaikan. Ya, tidak berprasangka buruk, selalu berprasangka baik, kan begitu kan? Nanti ini kan dalam rangka ilaihi rojiun, dalam rangka kita kembali pada Allah dan menetapkan kita dalam keadaan pikiran yang baik dan perbuatan baik, kan matinya menjadi husnul khotimah, kan begitu kan? Nah, kemarin pertanyaannya bahwa mati dalam keadaan baik itu bisa kita tentukan. Dalam keadaan apa? Dengan menetapkan diri dalam amalan-amalan baik. Nah, amalan-amalan baik ini nggak bisa kita istiqomah kalau pikiran kita nggak sesuai dengan pekerjaan kita. Ya, oke, baik. Ini pun nanti setelah ini ada ini, Bu ya. Ada majelis taklim selanjutnya ya. Ada apa? Wirid ya, wirid. Maka karena memang kita butuh cepat, jadi harus cepat. Ya, baik. Demikian mungkin kuncinya tadi, perbanyak husnuzon. Jangan pernah suuzon, pikirkan yang baik-baik apapun yang terjadi. Kalaupun orang mengatakan hal yang tidak baik, ya tetap nggak apa-apa lah. Mungkin memang saya salah. Udahlah, biarlah. Mana tahu dengan dia ngomongin kayak gitu, saya bisa lebih memperbaiki diri. Udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin biarlah itu menjadi ladang pahala saya. Biarlah saya diceritain supaya saya pahalanya bertambah. Jadi jangan dibalas. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Terima kasih kita ucapkan kepada Asalnya pun kan ya.